Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini tradingnya? Sempat pada bilang, wah kita di prank. Kenapa? Karena ternyata marketnya rebound. Tapi jangan salah Bapak Ibu, reboundnya hari ini tidak lebih besar dari hari Jumat kemarin. Jadi jangan buru-buru menganggap kita itu nggak di prank. Bisa saja hari ini, naiknya hari ini, maksudnya candle hijau hari ini, justru malah buat jebakan. Kenapa saya bilang begitu? Kita hati-hati kita lihat. Karena kondisi market regional, tadi itu kondisinya lagi merah, membara. Dan saat ini kita masih belum tahu kondisi global itu bagaimana. Ya, jadi hati-hati saja, ya hati-hati saja. Dan seperti yang sudah pernah kita sebut di awal ya, kemarin di minggu kemarin juga kita sudah buat video ya market review dan kita melihat bahwa potensi IHSG di 2 hari terakhir ini menutup bulan November berpotensi mungkin akan sedikit gejolak, dan di awal bulan Desember mungkin bisa masih akan koreksi ya. Jadi kalau saya lihat ada tanda-tanda seperti itu, jadi kita jangan buru-buru terlalu agresif dulu. Kita coba langsung lihat kondisi pergerakannya lewat chart ya. Nah, ini dia. Memang kalau lewat chart Winner Stocks terlihat kalau kondisi saat ini bagus banget ya, rebound dari skyline. Nah, tapi hati-hati, rebound dari skyline ini dia masih belum keluar dari area koreksi, area tekanan maksud saya. Bapak Ibu bisa lihat dia masih ada di bawah selendang. Yang mana selendang itu adalah sebagai indikator kita untuk melihat tren dalam jangka pendek. Jadi kalau chart atau candlestick masih ada di bawah selendang atau jebol di bawah selendang, itu tanda-tanda koreksi masih membayangi ya. Jadi hati-hati. Jadi bukan berarti, candle hijau hari ini berarti tanda signal bahwa kita harus buy. Belum tentu, ya belum tentu. Jadi tadi itu sebabnya tadi satu harian saya lebih cenderung untuk wait and see, kita lihat kondisi. Bisa saja hari ini apa yang hijau hari ini besok bisa merah, dan apa yang merah hari ini besok bisa gantian hijau. Maksudnya nih kita ngomong sahamnya ya. Memang ada beberapa emiten yang hari ini merah, bisa saja besok bisa rebound. Sebaliknya, ketika hari ini rebound, hari ini hijau, bisa saja besok merah. Tapi beruntungnya adalah saham-saham yang kita beli kemarin, kita kemarin banyak beli di support kan, hari ini sukses dengan rebound. Jadi ada banyak yang bilang, wah kemarin analisnya pas banget Pak, kita pada beli di support dan hari ini rebound. Ya bukan berarti itu kita boleh untuk hold dan untuk sampai beberapa waktu ke depan. Kita untuk trading pendek dulu ya. Ingat, saya sudah warning. Dari awal bulan November saya sudah warning loh. Kita berpotensi akan November rain ini. Nggak secara Oktober ceria gitu ya. Tapi hati-hati aja November ini. Nah, kelihatan bahwa IHSG memang masih lagi dalam tekanan. Walaupun di weekly-nya juga kelihatan bagus ya. Di weekly itu rebound dari selendang, Pak. Wah, bagus nih. Ya, memang indikator semua bagus. Saya udah lihat, wah ini cakep sih memang. Weekly-nya juga cakep. Cuma, somehow saya melihat ada hal yang masih penuh. Bisa saja kan, bisa saja minggu ini, dia masih, ini kan baru awal minggu. Bisa saja kondisi penutupan dia ada di selendang merah gitu. Bisa saja, dan Desember minggu kedua dia baru mulai rebound lagi juga bisa. Semua mungkin. Makanya saya bilang kita hati-hati dulu deh, jangan mengambil kesimpulan dulu di awal, euforia di awal bahwa wah ini bakal potensi rebound. Bisa saja kondisi nanti seperti ini Bapak Ibu. Nih kondisi bisa saja seperti ini ya. Bisa saja seperti ini candlenya nih. Ini mungkin di awal biru atau hijau ya, wah rebound, tapi nyatanya waktu penutupan dia bisa koreksi. Tapi minggu depannya bisa hijau. Jadi saya lihat ini masih range pergerakan harga masih bisa berubah. Jadi jangan terlalu agresif dulu ya. Dan hari ini asing membukukan net sell 1 triliun. Ini yang saya bilang wow, 1 triliun nggak main-main rupanya hari ini asing keluar ya. Jadi kalau saya bilang kita
stay cool dulu ya. Jangan terlalu ini apa namanya agresif untuk HK. Menjelang penutupan tadi banyak yang bilang, Pak ini boleh di HK nggak, boleh di HK nggak? Saya bilang jangan dulu. Saya aja, apalagi saya tadi jujur nggak terlalu mantau market. Saya cuma lihat sekilas dan saya lihat sekilas melihat, wah ini kok gelagatnya masih kurang oke. Jadi saya cenderung untuk stay low aja. Ini lagi pula hari Senin. Jadi kita lihat perdagangan hari Selasa dan Rabu untuk melihat kondisi minggu ini tuh akan bagaimana. Dan untuk bisa predik di minggu depan tuh bagaimana. Saya cenderung seperti itu cara saya trading ya. Jadi kita jangan langsung terlalu agresif ya. Dan coba kita cek hari ini transaksinya. Oh, coba kita lihat ya. Saya mau lihat laporan pergerakan kita. Oh, ternyata gini Bapak Ibu ya. Ternyata di pasar nego dan tunai ada aksi jual juga minus 138 miliar. Jadi total minus 1,2 T. Jadi ya confirm saya bilang sih hati-hati dulu. Dan volume hari ini, kita lihat volume hari ini, transaksi juga cukup oke ya, 14 triliun. Cuma berdasarkan segi volume, dia masih less than average. Jadi volumenya nggak terlalu masif banget. Tapi saya bilang itu juga sudah indikator jualan juga. Lihat volumenya cukup besar ya. Jadi kita hati-hati dulu, Bapak Ibu ya, hati-hati. Dan coba kita cek LQ45-nya, saham-saham LQ45 sama ya, mirip. Terus Kompas 100 sama ya, masih di bawah tekanan. Jadi saya bilang kalau lihat blue chipnya masih di bawah tekanan, kita jangan agresif dulu ya. Terus secara sektoral bagaimana? Sektor basic, wow, keren ya. Sektor basic persis rebound dari V-Line. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya, masih ragu-ragu, ini benar nggak ya indikator kita? Nah, indikator yang benar itu harusnya bisa sejalan. Jadi nggak cuma bisa di satu sektor aja, satu indikator aja. Makanya contoh indeks aja. Dia harus bisa di emiten juga, di sektoral juga kelihatan bahwa pergerak ini masih in semua ya. Dia kelihatan bagaimana V-Line bisa jadi benteng terakhir, bisa rebound dari sini ya, oke banget. Dan terus consumer cyclicals ketika jebol Skyline dia bisa lanjut turun lagi gitu ya. Kelihatan banget kalau ini indikator yang sangat ini banget ya, bisa berjalan dengan bisa pas gitu ya. Kadang-kadang kita yang suka bikin galau ini kan gini, kalau kita pakai indikator generik. Ketika dia jebol atau ketika dia kena, kita akan berpikir ini valid nggak? Beda sama indikator yang sudah kita tweak, indikator yang sudah kita formulate ya, berdasarkan algoritma. Itu semua sudah teruji, kita backtest bolak-balik, dan performance-nya kalau sudah stabil, kita lihat stabil, kita coba stabil dan valid bisa digunakan, kita benar-benar pakai trading dan ternyata memang benar-benar valid. Banyak contoh-contoh nanti habis saya bahas mengenai sektoral ini, nanti saya akan ulas, saya akan kasih tahu beberapa yang rebound dan berdasarkan rekomendasi kita kemarin ya. Oke, ini consumer cyclicals. Habis itu sektor energi masih bertahan di selendang, masih oke banget, jadi silakan Bapak Ibu ya. Sektor ini masih cukup aman bagi yang masih mau hold di sektor ini. Kemudian sektor finance, nah ini sama. Kena Skyline dia bisa rebound ya, dan kena selendang dia ketahan, dia koreksi sedikit gitu. Ya, lihat bagaimana suatu indikator bisa in banget di setiap chart, di setiap sektor, di setiap indeks gitu ya. Bisa memperlihatkan begitu algoritmanya begitu menyatu gitu ya. Terus sektor healthcare, wow, rebound dengan bagus ya. Kemarin saya sudah bilang sektor anti badai ini healthcare, dan hari ini dia masih lanjut ya. Terus sektor industri begitu jebol level supportnya langsung turun dan
mendekati V-line dia, dan dia bisa ada kayak tahanan dan bisa mendorong dia naik gitu ya. Terus sektor infrastruktur, nah lihat betapa dia begitu powerful, tertahan di level skyline dan dia bisa rebound. Sektor ini kalau nggak salah Bapak Ibu coba nonton video saya yang kemarin akhir minggu ya, saya juga ada kode-kode kalau nggak salah dia bisa berpotensi rebound dari skyline ini ya. Kita coba Bapak Ibu nonton, saya aja belum nonton ulang. Biasanya saya suka nonton ulang sebelum saya buat video sebelumnya untuk supaya ceritanya bisa nyambung gitu loh. Non-cyclicals, consumer non-cyclicals, lihat ya, tertahan di level support. Kalau ini saya gambar manual, kalau ini saya gambar manual, dan yes, bisa in juga ya, masih in. Nah, ini membuktikan juga kepekaan ya, kepekaan. Jadi saya selain menggunakan algoritma kuantitatif, saya juga bisa menggambarkan support resisten dengan manual, tapi ini juga sekaligus juga mengindikasikan bahwa algoritma yang saya buat juga itu sudah berdasarkan hitungan ya, berdasarkan kalkulasi terhadap yang manual ini. Jadi bisa sejalan gitu ya, bisa jalan bareng. Terus sudah gitu ada properti, wow jebol. Nah ini supportnya di mana nih? Nah dia bisa kemungkinan bisa nguji sini lagi kali ya. Terus sudah gitu ada tekno, wow sektor tekno masih udah mulai tertahan support, walaupun saya sudah bilang beberapa waktu hindari dan memang benar-benar dia ambrol beneran. Terus sektor transportasi ya masih termasuk anti badai. Nah sektor transportasi ini sama kayak healthcare ya, masih aman untuk ini collect, dan sektor infrastruktur. Jadi ada beberapa emiten, beberapa sektoral yang cukup menarik untuk dicermati ya. Terus tadi ada finance juga kayaknya oke tuh, bisa rebound. Terus basic consumer juga masih oke. Maksudnya consumer cyclicals ya. Nah ini secara sektoral ya. Kalau lagi kondisi kayak gini, kembali lagi ke composite ya. Potensi rebound masih tetap terbuka lebar. Cuma saya bilang kita tetap waspadai karena tekanan di luar, tekanan global itu cukup besar. Saya nggak tahu apakah karena isu Omicron, atau sebenarnya ada isu di luar sana yang sengaja yang dihembuskan dulu adalah Omicron-nya dulu. Tapi sebenarnya saya lihat ada data-data keuangan mungkin yang kurang begitu bagus sehingga mengindikasikan bahwa ketika isu Omicron dihembuskan membuat rentan sekali untuk market itu langsung ambrol. Jadi karena saya lihat ekonomi mungkin juga para pelaku pasar melihat ekonomi juga belum stabil ya. Dan biasanya orang banyak meramalkan bahwa gelombang ketiga bisa lebih masif lagi dan sebagainya. Jadi ini semua orang parno ya, banyak negara parno. Begitu isu Omicron dihembuskan, langsung negara-negara langsung tutup pintu semua dari turisme, khususnya yang dari Afrika Selatan ya. Padahal kita sudah mau bersiap untuk buka pintu untuk turisme ya. Sayangnya isu kayak gini bikin orang parno. Nah ini saya bilang kita jadi parno ya, dan itu harus wajib gitu ya, dikunci itu wajib kita untuk menghindari gejolak tambahan. Dan Indonesia bagusnya adalah punya daya tahan yang kuat ya, karena ekonomi Indonesia itu pada dasarnya bagus ya, lokal maksudnya dalam negeri pergerakan dan aktivitas ekonominya juga bagus, tidak mengandalkan semata-mata mengandalkan dari luar. Contoh kayak negara Singapura itu kan bergantung sekali dengan Malaysia, especially dari Indonesia. Apalagi dia punya pariwisata healthcare ya, banyak sekali pasien-pasien dari Indonesia. Terus udah gitu banyak pelancong turis-turis dari Indonesia yang sana. Pokoknya perputaran uangnya itu banyak dari situ gitu ya. Belum lagi perdagangannya. Singapura kita juga tahu sebagai hub trade dunia bahkan ya, karena nggak bilang cuma Asia aja. Dan kondisi kayak gini hampir saya rasa melumpuhkan perekonomian mereka. Beda sama Indonesia UMKM-nya bagus, apa semua bagus, dan Indonesia punya resiliensi, tingkat daya tahan survive yang bagus gitu. Jadi kalau saya bilang sih tren, apakah pertanyaannya tadi ada beberapa yang tanyakan, apakah Pak kalau gitu
window dressing gimana? Jadi nggak nih window dressing? Jadi nggak? Saya bilang potensi masih ada, masih terbuka lebar ya, masih terbuka lebar. Dan apalagi jika ternyata benar yang diisukan bahwa Omicron ternyata tidak sefatal yang varian Delta ya. Jadi itu bisa ngegas gitu. Tapi bukan berarti besok langsung ngegas. Saya lihat nanti mungkin ada konsolidasi dulu beberapa waktu untuk kemudian dari rebound. Jadi manfaatkan momentum sekarang, jangan terlalu greedy dulu aja. Masuk bertahap aja, tetap saya bilang itu adalah suatu strategi yang baik ya, satu strategi yang baik. Ya, oke. Itu tadi secara sektoral ya, market review kita. Dan saya kali ini mau ngulas rekomendasi kita yang di akhir minggu, performance-nya bagaimana, yang kita lihat posisi ada di support. Oke, coba kita emiten pertama yang kita kemarin rekomendasi ada di BRPT. Ya, BRPT ini rekomendasi kita yang pertama. Bukan berarti dia pasti rebound, tapi ternyata dia juga koreksi. Tapi yang pasti adalah dia tidak masuk, tidak valid, strategi titik beli kita tidak tertrigger. Jadi dan dia koreksi lagi lanjutan. Nah, koreksi lanjutan dia lagi, dia ada tertahan ke level support kita lagi. Yang mana saya bilang ini adalah support cukup kuat jangka panjang. Jadi potensi rebound juga lumayan terbuka lebar. Jadi kita pantau-pantau nih kalau dia besok rebound. Nah, ini menarik nih untuk dicermati ya. Terus selain Barito ada MNCN. MNCN ini juga, nah MNCN ini ketika dia mau mendekati level mirip-mirip Barito ya, tapi dia rebound duluan. Nah, saat ini dia sudah kena hit target kita ini yang 965, bukan target tapi resisten. Kalau dia bisa naik di atas ini mestinya sih comeback ya. Cukup oke untuk dicermati lagi. Dan Unilever mirip sama Barito ya, nguji support. Semua pokoknya lagi nguji support semua. Ya, dan kebetulan ini set trigger buy kita juga nggak ke trigger. Harusnya kita buy ketika dia breakout 4830, tapi ternyata enggak. Dia jadi turun lagi. Bapak Ibu kalau yang member bisa cermati, kita kan setiap pagi saya ada buat PDF ya, market rekomendasi. Lewat PDF itu sebenarnya trading plan-nya sudah saya buat cukup detail sih, berikut targetnya. Jadi harusnya lebih ada acuan. Terus kemudian Pegas juga menarik karena lihat dia tertahan di level selendang. Sempat tadi bagus ya, orang bilang waduh Pegas enak nih, keren bisa rebound. Tapi dia ternyata nggak bisa rebound. Nah, kita lihat besok kalau dia jebol support ya goodbye. Tapi kalau besok dia kembali naik di atas 1570, wow menarik nih. Terus Harum keren ya, Harum. Nah, ini ketemu selendang, bottom selendang dia rebound. Besok kalau dia bisa bertahan di atas 9350 mestinya cukup aman. Saat ini Harum ditutup di level 9400. Saya amati banget ini karena saya masih in di sini ya. Antam juga tadi bagus banget. Nah, ini rebound dari V-Line. Nah, ini keren kan? Nurut banget nih. Ini saham nurut banget sama V-Line kita. Tadi udah bagus-bagus rebound. Penutupan melorot. Jadi saya bilang besok, kalau besok lanjut rebound lagi ya silakan, atau strateginya. Terus ada Asa ini muncul support lagi ya, dia turun ke bottom selendang. Ini kalau saya lihat modelnya naik pullback. Nah, ini dan dia kebetulan dekat dengan area all time high-nya. Jadi kalau besok bisa lanjut lagi naik, wow keren ini. Ya. Adaro, nah rebound dari level support ya. Ini kemarin kita sudah gambarin juga. Ini area-area yang dekat. Ini sektor energi. Silakan Bapak Ibu boleh pantau-pantau ya. Terus ada apa lagi? Ada Wika kemarin. Nah, Wika yang kurang oke. Dia begitu dibuka di bawah, mau naik kena resisten turun lagi. Nah, yang kayak gini kan kelihatan banget. Nggak mungkin kena trigger buy kita. Jadi cukup aman nih kita. Maksudnya indikator-indikator kita memperlihatkan kalau sudah dia bukanya di bawah V-Line, wah ini berarti udah di bawah support nih, udah hindarin aja. Enak banget, ambil keputusan untuk beli atau tidak beli, atau jual rugi, atau jual cut loss, atau harus taking profit, itu udah mudah banget. Terus BEPS juga kalau nggak salah, nah ini, nguji support juga. Trigger buy kita juga nggak tersentuh ya, jadi hindarin dulu besok, atau kalau nggak besok ketika dia rebound kita buy on weakness. Jadi begitu mudah kita untuk analisa suatu pergerakan harga
apakah ini kita cocok untuk masih oke untuk beli atau enggak gitu ya. Nah, ini CTRA rebound dengan baik ya, karena Skyline dia turun lagi, besok kalau bisa rebound lagi menarik. Jadi banyak tadi emiten-emiten yang kita lihat, nah ini ya, yang berhasil recovery ya, mencoba keluar dari level bottom supportnya. Ya, ini kita masuk ke segmen berikutnya, itu rekomendasi ya Bapak Ibu. Untuk besok beberapa yang bisa saya rekomendasikan adalah salah satunya Sumarkon ini ya, sekalian nih. Sumarkon ini menarik banget. Oh sorry, tadi chartnya nggak kelihatan. Nah ini, saya ulang deh ya, yang Barito. Nah ini ya, karena level support dia tadi mau naik nggak kuat, dia tiba-tiba dia jebol dan tertahan level support. Jadi ini boleh spekulasi nih buat besok. Terus ada MNCN sempat rebound ya, tapi masih belum keluar dari zona ini, masih penuh tekanan juga. Tapi kalau besok bisa naik dari 965, mestinya cukup valid, cukup oke, dia masuk kembali ke dalam selendang. Dan Unilever ya tertahan level support. Nah, kalau kayak gini-gini enak nih, kita begitu mudah ya. Oh, kalau dia lagi di support, dia stabil di situ, kayak boleh beli nih di areal ini. Nah, kayak gitu-gitu enak banget kalau udah punya acuan kayak gini, ambil keputusan tuh cepet gitu ya. Nah, ini Pegas beberapa kali nguji bottom selendang ya, dia nguji dan dia rebound gitu ya. Ini cukup oke banget gitu. Terus Pegas sudah, habis itu Harum ya, Harum juga bagus nih, cakep nih rebound dari selendang nih ya. Terus Antam rebound dari V-Line ya, ini beberapa kali tuh V-Line jadi patokan dia rebound ini, dan hari ini juga cakep banget gitu. Besok kalau dia rebound, wow, targetnya ke sini kali, mungkin nyampe T2 nih. Terus ada ASA nguji support tertahan di selendang ya. Terus ada Aro. Nah, ini nguji support juga langsung rebound. Ini kena ini rebound, mantul. Wow. Terus Wika. Ya, terus ada Babes. Wika ini hindari ketika dia rebound dari ini. Besok kalau dia bisa masuk kembali ke dalam baru valid. Kalau dia belum berani masuk ke dalam, naik ke atas V-line, mesti hindarin dulu ya. Babes. Nah, ini besok kalau dia bisa lanjutkan pergerakan, bisa lanjut lagi sih, oke. Dia tertahan persis di top selendang nih. Menarik banget ya. Tadi saya ada rekomendasikan untuk besok ada di Sumarkon ya. Untuk Sumarkon boleh icip-icip, dia lagi di support banget ini. Kalau besok dia mantul, menarik sekali nih. Lanjut naik maksud saya, sektor properti lagi di bottom support ya. Tadi kita lihat jebol ya di sektoralnya. Tapi kita boleh spekulasi di sini. Terus habis Sumarkon ada MDKA. MDKA ini dalam tren up naik yang bagus ya. Dia masih oke banget. Dia strong uptrend banget, harusnya cukup kuat untuk lanjut naik nih. Terus habis MDKA ada Prodia. Wow, ini juga menarik ya, emiten menarik nih. Terus ada Tebik. Nah, Tebik ini dia, saya kemarin belum rekomendasi, oh ya belum. Ini satu hari bisa naik begini. Besok kalau dia bisa lanjut lagi ya fine. Secara dia pullbacknya sadis ya, turunnya cepet, naiknya juga satu candle gitu. Wow, keren. Besok kalau bisa lanjut lagi sih oke-oke aja, aman-aman aja. Habis Tebik ada mungkin yang kita ini yang saham-saham yang agro gitu ya. Nah, ini dia lagi sideways dan setiap kali kena ini dia bisa mantul gitu. Moga-moga besok bisa mantul lagi. Tapi kalau enggak, icip-icip beli di areal bottom ini juga menarik nih. Tuh agro atau kalau nggak saham F. Ini juga masih dalam chart yang uptrend sekali ya. Terus ada lagi BBYB. Wow, ini juga ini menarik nih, kena ini langsung rebound. Oke lah, pada dasarnya itu beberapa rekomendasi kita yang buat besok. Buat trading pendek dulu ya, jangan agresif. Menarik untuk dicermati ya. Selama kita belinya dekat-dekat dengan level support atau tidak terlalu jauh meninggalkan support kita, mestinya cukup oke untuk strategi cicil beli ya. Oke, Bapak Ibu, itu video
yang kami buat hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dukung channel kami senantiasa dengan share dan berikan jempol sebagai bentuk apresiasi ya. Dan jika Bapak Ibu merasa mendapat banyak manfaat, please share ke teman-teman Bapak Ibu juga. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy. Moga-moga pada tidak galau ya. Apa yang saya bagikan ini bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu dan tidak menjadi galau. Untuk besok moga-moga trading masih bisa dapat profit lagi. Atau market segera membalik lah. Apa yang kita prediksikan bahwa di minggu ini market IHSG cenderung koreksi tidak terjadi ya. Oke, itu semua. Stay safe semua, stay healthy, and God bless.